Syafi'i, saya tidak sependapat dengan Al-Imam Nawawi. Jangan katakan begitu. Katakan dalam hal ini saya mengikuti pandangan Al-Imam Malik. Katakan dalam hal ini saya mengikuti pandangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Katakan dalam hal ini saya mengikuti pandangan Al-Imam Syaukani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Demikian. Sehingga manusia itu tahu bahwasanya kita kembali kepada para ulama. Kita ini dituduh, pertama dituduh Wahabi, dituduh suka mengkafirkan, dituduh tidak kembali kepada para ulama, dituduh merendahkan para ulama. Siapa yang merendahkan para ulama? Bahkan kita memuliakan mereka para ulama. Sehingga ini batasannya, jangan sampai berlebih-lebihan, akhirnya sudah tahu keliru berdasarkan penjelasan para ulama yang lain, namun pokoknya. Masalahnya kita hidup di masa keterbukaan semuanya. Mudah bagi kita untuk mencari tahu alim ini pandangannya apa, ulama ini pandangannya apa, ulama ini pandangannya apa. Di masa kita sangat mudah sekali. Semuanya serba terbuka, semuanya sudah bebas. Sehingga tidak bisa lagi untuk kemudian kita hanya mencukupkan hanya satu ulama saja, kemudian menutup yang lain, yang akhirnya menutup kebenaran yang lain. Sehingga perhatikan batasannya, jangan sampai berlebih-lebihan kepada para ulama dalam artian sudah tahu keliru, argumentasinya sudah tahu keliru dan jelas kita pahami, kemudian pokoknya yang benar ini. Atau yang kedua, ternyata kembali kepada Al-Quran dan Sunnah namun merendahkan kedudukan mereka. Siapa Syafi'i? Siapa Nawawi? Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tidak demikian keadaannya, dan ini bukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala al-Imam Malik bin Anas rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabi illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapannya itu bisa diterima dan juga bisa ditolak. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun dia, ucapannya itu bisa diterima, bisa ditolak, dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti seorang alim dari A sampai Z-nya. Tidak, tapi kita wajib kembali kepada seorang alim, kepada seorang ulama. Namun tidak ada kewajiban kita harus mengikuti dari A sampai Z-nya, karena ucapan siapapun selain Nabi bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib diterima. Baik, ini yang keenam. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, di antara prinsip penting Al-Firqatun Najiyah, di antara metodologi mereka dalam beragama adalah, yang dimaksud dengan Al-Firqatun Najiyah adalah hum ahlul hadis. Yang dimaksud dengan Al-Firqatun Najiyah, mereka adalah ahlul hadis, ahli hadis. Alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang mereka. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada segolongan, sekelompok dari umatku, kata Nabi, zahirina 'alal haqq, yang senantiasa nampak di atas kebenaran, yang senantiasa ditolong oleh Allah di atas kebenaran. Kata Nabi, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang semacam ini, senantiasa nampak di atas kebenaran, akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak membahayakan mereka orang yang mengabaikan melantarkan mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya putusan Allah, sampai datangnya hari kiamat. Nabi mengatakan, akan senantiasa ada sekelompok segolongan dariku yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, senantiasa nampak di atas kebenaran. Siapa mereka? Maka di sini mereka adalah ahli hadis. Siapa mereka? Mereka adalah Firqatun Najiyah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal taala berkata, kejelaskan dari umat sekelompok dari manusia mereka. Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu ahlul hadis, kalau dimaksud sekelompok dari umat itu bukan mereka ahlul hadis, maka tidak lagi siapa mereka. Hanya ta'ifatun min umat yang senantiasa nampak di atas kebenaran pada hadis. Dan hadis mereka Firqatun Najiyah. Imam Al-Qadhi rahimahullah taala, Al-Qadhi ketika berjelas tentang ta'ifatun min ummati zahirina, dia mengatakan maka yang dimaksud adalah wa inna ma arada wal jamaah. Yang dimaksud kelompok dari umatku itu yang dimaksud adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapa mereka kelompok dari umat yang senantiasa nampak di atas kebenaran? Al-Hadis. Siapa mereka kelompok dari umat yang senantiasa nampak di atas kebenaran? Yang bukan kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa mereka kelompok dari umat yang senantiasa di atas kebenaran mendapatkan pertolongan Allah? Al-Firqatun Najiyah. Kemudian Al-Qadhi Imam mengatakan, wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis. Dan siapa saja yang berkeyakinan dengan madhab ahli hadis, siapa saja yang berakidah, yang tauhid, yang beriman sebagaimana dengan ahli hadis, maka mereka yang dimaksud mengatakan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah ta'ifatun min ummati zahirina, senantiasa ada kebenaran dan senantiasa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini bukannya kabar saya buka. Ini Aisyah perintah kita menjadi bagian dari faham tersebut, menjadi bagian dari ahlul najiyah, menjadi bagian dari ahlus sunnah wal jamaah, menjadi bagian dari ahlul hadis, menjadi bagian untuk menjadi orang berkeyakinan sebagaimana yang ahlul hadis ini. Jadi dari sini pentingnya untuk mempelajari kitab mereka dari segi akidah, dari segi fikih, dari segi yang lain-lain. Karena kita yang berbicara keyakinan ahli wal ahlul hadis sangat banyak. Imam Ahmad bin Hanbal punya usulul sunnah, kitab aqidatus salaf fil hadis pun ada dan lain. Dan dengan demikian akan mengetahui bagaimana keyakinan akidah ahlul hadis. Maka syair berkata ahlul hadis ahlun nabi wa lam yashabu anfasahu sahibu. Ahli hadis mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yashabu nasu, sekalipun mereka tidak menyertai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menyertai nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali mereka Nabi, namun diri mereka bersama dengan busa nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap hari membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bergelut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari membaca kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jaga mereka belajar mereka. Ini sebagaimana apa yang diyakini oleh mereka. Oh, karena keyakinan mereka itu merupakan barometer kebenaran. Karena sana kitab yang sama masalah ini. Keyakinan Imam Bukhari karena Imam Bukhari hadis, keyakinan Imam Syafi'i, keyakinan Imam Sufyan ats-Tsauri, keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sini. Untuk agar kita mempelajari dan mengetahui bagaimana keyakinan mereka. Sehingga kalau ada muncul keyakinan, ada muncul masalah tauhid, iman dan masalah yang lain. Maka jadikan keyakinan mereka sebagai hukumnya. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal meyakini hal yang serupa? Apakah Al-Bukhari meyakini hal ini? Apakah Imam Bukhari meyakini hal ini? Karena mereka adalah ahli hadis. Baik, sehingga Al-Fatun Najah berusaha mengikuti jalan para hadis. Keyakinan mereka, bagaimana cara mereka beragama, usaha mencintai mereka para ahlul hadis. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, dari prinsip metode Al-Fatun Najah dalam beragama adalah Al-Fatun Najah tahtarimul a'immatul mujtahidin. Bahwasanya Al-Fatun Najah memuliakan imam mujtahid. Sebagaimana kita sebutkan, Al-Fatun Najah ta'assub tidak fanatik kepada satu, tidak fanatik kepada satu. Fanatiknya asubnya kalau boleh dikatakan asub hanya pada Al-Quran dan sabda saja. Tapi fanatik dengan itu Al-Fatun Najah memuliakan para imam. Memuliakan para ulama, meletakkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad di atas skala mereka. Bahwa mereka memiliki utamaan kedudukan sangat tinggi. Oleh karena dia prinsip al-fiqhun najiyah wa minal mujtahidin. Memuliakan mereka para imam-imam yang ahli ijtihad, memuliakan para ulama yang memang mereka ahli ilmunya. Wa la ta'assabu minhum, dan tidak takut dalam mereka dan tidak fanatik buta seorang pun mereka. Sehingga masuk di antara prinsip al-fiqhun najiyah. Terkadang tidak takut, maka al-fiqhun najiyah itu dia berpegang dengan dalil dalam sebuah masalah. Namun ternyata hukum yang dipegangnya pendapat yang lemah. Karena yang menjadi prinsip adalah dengan dalil. Ini harus kemudian kita latih kita bahwa prinsip kita berusaha berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita asal menurut kita ini kelihatannya ada sebuah masalah. Awalnya kita mengikuti sahutan, Imam Syafi'i mengatakan isyarat dan berarti tidak boleh berdiri. Kalau kita tahu dari kita ikuti dalil kan ini ulama yang kita sakit ada dalil itu agama. Tidak boleh saya tidak dalilnya, tapi saya tahu saya mengikuti ulama Rasulullah sekarang misal. Akhirnya sudah saya ingin sesuai bahasa sendiri saja. Dan semua masalah dia pusat sendiri. Nah, berarti tidak dalilnya ucapan ulama tidak ikut kepada ulama itu. Oleh karena ini, antara hal dan misal karena dalilnya tidak tahu, keterangan dan sunnahnya tidak tahu, tapi siapa yang kita hanya mendapat pendapat orang lain. Pendapat orang ini mengatakan bahwa hal semacam hukum halal, misal, harus katakan kita tidak tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan kita hanya mengetahui mendapatkan informasi orang ini saja dari kiai. Dan yang lain, misalkan ulama ada ustaz yang dan berambil Quran, maka tidak kita katakan sudahlah saya mau ini haram hukumnya. Loh bisa, ya kalau saya lihat berarti kan berhubungan dengan saya dia tidak boleh dalam beragama kalau dari ikut dalil. Kalau tidak tahu dalil kita tahu hanya ucapan ulama itu boleh sendiri tanya apa memang ada dalil. Beda urusannya kalau kita tidak mereka orang-orang yang ditokohkan ini di atas agama saya, maka saya tidak perlu jangan. Kalau kita misalkan menyangka ini saya yakin dia ada seorang ahli sunnah, pasti bicara dari dalil, sampai nanti dalilnya akan jelas lagi. Sampai kemudian datangnya keterangan yang saya pura dan seiring berjalan waktu belajar dan belajar, nampak ternyata pandangan ini lemah. Yang haram bisa tinggalkan, ikuti ilmu yang sakit kita demikian. Oleh karena itu najiyah ahli sunnah wal jamaah terkadang dalam masalah-masalah tertentu, masalah fikih misalkan, terkadang dimiliki pandangan yang lemah karena di bawah jelas prinsip. Kadang pandangan yang lemah. Itu adalah pendapat yang lemah, tapi yang berbeda prinsipnya mengikuti keterangan dan sunnah. Awalnya dia mengenal seorang alim saja lalu diamalkan tentang cara. Lalu dari keterangan Al-Quran dan Sunnah menurutnya ini berbeda, ini menyisi usaha pada sebelum ini, maka sudah menjadi wajibnya mengikuti keterangan bisa itu. Sekarang ternyata setelah belajar ternyata panjang mah karena ada jawaban lagi misalkan ya saya tidak mau penting berusaha untuk mengikuti dengan Al-Quran dan Sunnah tidak fanatik aja pak. Batakhudhu fiqhan min Al-Quran wal hadits sahihah. Maka sekalipun dia tetap bukan mereka. Bahkan dia waktu najah mengambil tata cara ibadah itu berusaha untuk mengambilnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu pasti. Saya ini permasalahan fikih tidak tahu dari Al-Quran dan Sunnah itu percaya. Kalau tidak tahu yang beruntung ikut di Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berusaha untuk melihat di sini sahih. Bagaimana para ulama tentang di sini berusaha. Wa in aqwalin jami'an dan ambil itu dari ucapan mereka para imam semuanya. Idza wafaqa hadits sahihah apabila memang sesuai dengan hadis yang sahih. Wa hadza wafiqu liqaulihim dan ini sesuai dengan ucapan nasihat dengan mereka sendiri itu. Al-Muslim mengatakan idza hadits fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih hadis, apabila sahih hadis maka itu adalah madhabku adalah madhabku. Itu memang nasihat dan bimbingan mereka para ulama. Sehingga fiqh berusaha untuk mengambil tata caranya dari Quran juga sunnah yang sahih dan juga kembali pada seluruh cara karuna. Yang bahas masalah itu sangat sedikit kita. Oleh karena saya kalau ditanya misalkan saya ingin memulai dari mana saya harus memulai? Apakah saya memulai dari fikih mazhab tertentu atau saya mulai dari fikih dari hadis-hadis akam? Yang harus digabungkan saja semuanya. Di zaman sekarang semuanya serba semuanya serba mudah. Kalau menggunakan fikih mazhab maka berusaha untuk baca hadis-hadis akam yang semakin dikit. Kalau kita belajar melalui fikih hadis-hadis akam belum malam yang fikihnya itu di sunnah hadis saja. Maka berusaha dia kepada kitab mazhab.
agar kita mengetahui persoalan-persoalan apa saja. Karena biasanya kalau kita fikih madhab itu bersifat persoalan ini. Bagaimana masalah-masalah yang dibahas, kalau gini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini tidak, maka bagaimana, syaratnya adalah habis dan sebagainya. Hadis-hadis ahkam tidak. Hadis dan kesimpulan saja. Karena kalau bisa digabungkan jadi satu, itu lebih baik. Wajib mampu melakukan zaman muda. Zaman sebelumnya, zaman kita bahas dalam inflasinya. Kalau dulu untuk mencari bahan susahnya setengah mati, harus bukain. Sekarang udah. Jika kalau bisa komunikasi dengan saja, toharoh, lihat masalahnya saja dan dari toharoh apa saja. Udah sederhana. Tugas kita adalah habis agama ini. Sudah selesai. Sehingga tidak perlu panjang lebar berdebat antara berdebat, sehingga tidak belajar sama sekali berbagai pelajaran yang belajarnya itu saja ada kami di toharoh saja tidaknya. Siapapun yang kita mulai, karena kita guru kita yang berat, ada gurunya yang mampu untuk mengajar itu. Karena ada guru yang tidak mampu untuk mengajar itu. Ada orang di lingkungan yang ada yang mampu mengajarkan dia tersebut. Sehingga sudahlah, tinggal bagaimana saja kita dapatkan apa yang bisa diuruskan oleh guru yang muda. Kalau ini maka dikombinasi keduanya itu jauh lebih baik dan jauh lebih mudah. Ayo sahabat ya'khudz hadis sahih. Ini merupakan sesuai dengan ucapan dasar mereka. Bagi mereka berwasiat pada para pengikut mereka untuk mengikuti untuk hadis yang sahih dan meninggalkan segala ucapan pendapat yang menyelisih hadis yang sahih itu. Baik, ini adalah memuliakan para imam dan tidak taksub pada mereka. Kemudian yang ke-9, di antara prinsip penting akhirun najih adalah tabuhil ma'ruf wa nahyil munkar, amar ma'ruf munkar, mencegah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Fayatun kitu qalmu da'wal ahzab al-adama. Al-Ghiratu najib prinsip mereka dalam mengajak kepada yang baik, ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, nahi munkar. Fayatun kirutu qalmu sehingga al-Ghiratu najib mengingkari jalan-jalan kebid'ahan. Al-Ghiratu najib bukannya sedang menyampaikan kebaikan, namun al-Ghiratu najib ada mengingkaran kepada kemungkaran. Ada pengingkaran kepada jalan-jalan kita, ada pengingkaran pada jalan kesyirikan, dan bagi Ahlus Sunnah isinya hanya mengingkari saja. Tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajar kebaikan, mengingkari munkar dan perkara jenisnya. Ada sebagian kita kadang terbayang dalam bentak yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Fiqh Najah Salafiyin, hanya isinya bahan-bahan saja, hanya yang syirik kufur. Tidak dari dia. Disadarkan pada kebaikan, bisa pengingkaran kebukan. Bukan isinya hanya kemungkaran semua. Ada juga sama bagian yang lain. Sehingga majelis isinya dari awal akhir isinya syirik kufur senang. Tapi jika dekat senantiasa doa kepada Allah, sabar dalam jalan kehidupan agar semakin berdoa kepada Allah. Dipertanyakan imannya. Dipertanyakan dirinya. Yang hanya al-firqah untuk membantah kebenaran, perselisihan semua. Namun ini adalah prinsip al-firqah Najiyah. Amar ma'ruf munkar, mengingkari jalan-jalan kebid'ahan, wahzal damah, mengingkari golongan-golongan dalam menunjukkan sahabat kaum muslimin, ingkari itu. Memang saja bahaya khawarij, bahaya syiah, murji'ah, bahaya mu'tazilah, pemikiran dan seterusnya. Alati farqatil ummah, yang mana ini semua terkait berkaitan umat. Bahwa yang adalah kebid'ahan dan juga kelompok-kelompok yang menunjukkan Islam tidak pernah saya umat. Dan yang namanya bid'ah hanya sekedar perbuatan saja, pikiran pun sama, keyakinan pun sama, itu harus dijelaskan. Bagaimana keyakinan bid'ah orang-orang Syiah, bagaimana pemikiran-pemikiran bid'ah orang-orang Khawarij, para teroris, bagaimana pemikiran-pemikiran bid'ah orang-orang Murji'ah dan seterusnya. Wabtada'at fiddin, yang mana mereka ini membuat bid'ah dalam agama, wabta'adat an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan menjauhkan umat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Firqatun Najiyah ciri khasnya begitu. Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah di samping mengajarkan kebaikan, berusaha pula untuk menerangkan perbuatan kemungkaran itu, baik syirik, bid'ah, golongan-golongan yang menyimpang dan lain sebagainya. Namun sekali lagi tidak melulu isinya bantah-bantahan saja. Sekali tidak melulu isinya amar ma'ruf saja, tidak mungkarnya, tidak nahi mungkarnya. Hanya sekedar itu saja, tidak perlu jelaskan tentang Syiah, perlu jelaskan tentang Mu'tazilah, perlu jelaskan tentang keyakinan Khawarij dan sebagainya. Ini yang sembilan, prinsip Al-Fatun Najiyah. Nah, sebagian kelompok ya, sebagian kelompok hanya amar ma'ruf saja, tidak nahi mungkar. Kita mengajar kebaikan. Karena kalau kita ada manfaatnya. Sehingga kita tidak mau nahi mungkar, kita hanya ngajak ke masjid, ngajak ke rumah Allah, mengingatkan kaum muslimin bahwa yang membenci Allah, mengingatkan kaum muslimin bahwa yang benar adalah Allah, sudah. Lah tapi kalau sudah biar kita ajak ke masjid saja, sudah. Yang tiga sholat, yang mau ke masjid, tapi melakukan maksiat sudah, ajak ke masjid saja. Jangan nahi mungkar, jangan ingatkan mereka bahayanya kesyirikan, bahayanya ini, bahayanya ini. Nanti mereka lari dari kita, bukan lari dari kita, cara kitanya salah. Sehingga ini bukan ciri khas Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah kalau ingin tidak nahi mungkar, itu bukan tidak nahi mungkar, tapi ini ditunda, nanti menunggu waktu yang tepat. Begitu. Bukan tidak sama sekali, namun sebagian kelompok memang tidak mau sama sekali nahi mungkar. Kemudian yang ke-10, di antara prinsip Al-Firqatun Najiyah, metode mereka dalam beragama, tad'ul muslimina an yakunu minal mutamassikina bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Bahwasanya Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnati wal Jamaah selalu mengajak, menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menyeru kaum muslimin untuk berislam sebagaimana Islamnya Nabi dan para sahabat, mengembalikan agama ini kepada pemahaman mereka, tidak mengajak kepada Islam versi kita, tidak, tapi berupaya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah,
Berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat, bukan berpegang teguh dengan sunnahnya kita, bukan. Dengan sunnah Nabi, dengan sunnah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yuktabalahumun nasru, sehingga akan diberikan kepada mereka pertolongan Allah tabaraka wa taala, wa hatta yadkhulul jannata bifadlillah, sehingga mereka pun bisa masuk ke dalam surga ke atas karunia dan anugerah dari Allah, wa syafaati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da iznillahi taala lahu, setelah mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa taala. Ciri khas Ahlussunnah, mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat Nabi. Ini dua hal yang tidak bisa dipisah. Sehingga terkadang kita dalam realita ini mendapatkan ada orang-orang yang menyeru kepada sunnah Nabi saja, tapi tidak menyeru kepada sunnahnya para sahabat, sehingga jahil dari sunnahnya para sahabat. Dan ini bukan ciri khas Ahlussunnah. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengajak untuk berpegang dengan Al-Quran. Sudah, isinya hanya itu saja. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Tidak mengajak manusia kembali kepada sunnah, dan juga tidak mengajak manusia kembali kepada sunnah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan prinsip Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah senantiasa menyeru dan mengajarkan kaum muslimin Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya para sahabat, dan juga para imam setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga sudah sepantasnya majelis-majelis Ahlussunnah dipenuhi dengan Al-Quran, sunnah Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para imam, itu harus ada. Karena itu adalah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah mulai memudar, di masa kita. Terkadang ada majelis yang menamakan majelisnya Ahlussunnah wal Jamaah, kosong dari ucapan imam, kosong dari ucapan para sahabat. Tidak ada satupun ucapan imam yang diikuti, yang disampaikannya. Tidak ada satupun nama imam yang dikenalkan kepada kaum muslimin. Tidak ada satupun ucapan sahabat yang diperkenalkan kepada kaum muslimin. Mana ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah? Maka ini adalah diantara ciri mereka. Kemudian yang ke-11, diantara prinsip metode mereka Al-Firqatun Najiyah dalam beragama adalah Al-Firqatun Najiyah tunkirul qawaninal wad'iyyah allati hiya min wad'il bashar. Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari undang-undang yang dibuat oleh manusia. Tidak sepakat, tidak setuju, tidak suka kalau ternyata hukum Allah tabaraka wa taala diganti dengan hukum yang lain. Mengingkari minimal dari hatinya, tidak ada keridhaan. Bukan malah ridho-ridho saja. Ketika hukum Allah diganti, ketika aturan-aturan Allah diganti, setelah jelas baginya bahwa itu adalah hukum Allah yang diganti, tidak. Al-Firqatun Najiyah mengingkari itu. Al-Firqatun Najiyah tidak ridho terhadap hal tersebut. Limukhalafatiha hukmal Islam, bila undang-undang tersebut menyelisih hukum Islam. Bila kita tahu ada aturan-aturan yang menyelisih hukum Islam, maka diantara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengingkarinya, tidak ridho, hanya mengingkari saja. Hanya mengingkari, bukan malah turun ke jalan. Ya, tapi kan ini bagian dari mengingkari, betul. Tapi yang jelas, yang paling penting adalah ketidakridhoan di dalam kolbu, itu ciri khasnya. Bukan malah melewati batas akhirnya ikut turun ke jalan. Ayo ikut turun ke jalan, kenapa? Untuk menentang kebijakan pemerintah. Ini menyelisih Al-Quran, ini menyelisih sunnah. Bukan. Kebanyakannya ini menyelisih kantong kalian. Kebanyakannya ini menyelisih uang kalian. Karena urusan dunia kalian terhalang, makanya kalian turun ke jalan. Sebagiannya begitu.
Al-Firqatun Najiyah tidak ridho. Al-Firqatun Najiyah ketika jelas bahwasanya ini menyelisih Al-Quran, ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengingkari minimalnya dengan kolbu, dan jangan lebih dari batasan itu. Tidak punya kemampuan akhirnya ikut-ikutan turun ke jalan, demo sana, demo sini, dan seterusnya. Tidak, itu bukan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Cirinya di tengah umat sedikit jumlahnya, terasing dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian bisa kita sampaikan. Sebelum ditutup barangkali ada satu atau dua pertanyaan, dipersilakan. Kalau ada. Kalau tidak ada maka kita langsung tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.